sebagaimana kegiatan tersebut juga dilakukan di dalam negeri. Kedua, fasilitasi dengan pos reguler, di mana PPLN mengirimkan surat suara ke alamat pemilih yang terlebih dahulu menyatakan kesediaannya dilayani melalui pos reguler. Ketiga, mereka yang ada di luar negeri juga dapat difasilitasi melalui pos hantaran atau yang kita namakan dengan istilah drop box, di mana sejumlah pemilih yang berdomisili berdekatan dan menyatakan ingin dilayani dengan metode drop box, maka petugas PPLN akan mengirimkan drop box ke tempat atau lokasi mereka berdomisili. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam kesempatan ini pula kami mengajak masing-masing perwakilan tim kampanye di setiap tingkatan, utamanya pada proses penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, dapat menempatkan para saksi yang telah dibekali dengan sejumlah pengetahuan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara. Para saksi diharapkan mampu menilai apakah proses yang dikelola oleh KPPS di tempat pemungutan suara telah sesuai dengan aturan perundang-undangan, terutamanya sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum. Bagi para saksi, dipersilahkan untuk aktif memberikan pendapat dan saran agar kualitas pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Juli 2014 esok hari dapat kita tingkatkan dibanding pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara pemilu legislatif yang lalu. Selanjutnya, tidak kalah pentingnya, kami berharap kepada rekan-rekan yang menjadi pengawas lapangan dan rekan-rekan Bawaslu kiranya dapat mengawal seluruh proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, sekaligus juga dapat mengawal proses pergerakan dari logistik yang telah digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suara, selanjutnya dibawa ke desa dan kelurahan. Pengawalan ini penting guna memastikan bahwa seluruh kegiatan tersebut terselenggara sebagaimana yang telah diatur oleh perundang-undangan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam kesempatan ini pula kami perlu menyampaikan bahwa kami telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menerbitkan putusan dengan nomor 02 PUU Garbung 12 Romawi
2014 yang membatalkan ketentuan pasal 159 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 mengenai kriteria penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, sehingga pasangan calon dinyatakan sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih apabila memperoleh suara terbanyak. Dengan demikian, pertentangan atau penafsiran atau bahkan kekhawatiran dari berbagai pihak terhadap kriteria penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana diatur dalam pasal 159 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 sudah tidak lagi perlu menjadi perdebatan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tidaklah berlebihan apabila saya dalam kesempatan ini mengajak seluruh masyarakat, pengawas pemilu, peserta pemilu presiden dan wakil presiden, lembaga atau institusi serta pihak-pihak lain untuk tetap menjaga dan mengawal jalannya proses pemungutan suara agar pemilu kita benar-benar dapat berjalan sesuai dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bagi para pemilih, kami menjamin hak-hak pemilih sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dapat dilayani dengan secara maksimal di tempat pemungutan suara tanpa adanya diskriminasi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pada kesempatan ini pula perlu kami sampaikan bahwa dalam mengikuti pemungutan suara esok hari, metode yang digunakan adalah mencoblos, bukan mencontreng seperti pada penyelenggaraan pemilu tahun 2009 yang lalu. Mencoblos diarahkan kepada kotak yang memuat nomor urut, foto, nama, dan pasangan calon presiden serta wakil presiden. Hal ini penting diketahui oleh masyarakat agar pencoblosan yang dilakukan dinyatakan sah dan tidak terbuang dengan sia-sia. Dalam kesempatan ini pula, saya meminta kepada seluruh jajaran petugas pelaksana pemilu, baik yang ada di 478.685 KPPS, selanjutnya di 81.142 PPS, di 6.980 PPK, 497 KPU Kabupaten Kota, dan 33 KPU Provinsi, agar seluruhnya bekerja secara profesional, menjaga netralitas, independensi, dan integritas, agar apa yang menjadi harapan masyarakat dapat terwujud, di mana kita mampu
memfasilitasi 168.268.423 pemilih yang terdaftar pada DPT dan sejumlah pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih khusus. Perlu diperhatikan bahwa pemilih disabilitas menjadi prioritas kita untuk dilayani agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri. Di akhir sambutan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan KPU guna suksesnya penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Untuk sekedar menyebut beberapa di antara pihak-pihak yang telah membantu atau bekerja sama dengan KPU, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah pusat maupun daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, organisasi penyandang cacat, media massa cetak, elektronik dan online, serta lembaga-lembaga lain yang telah berkontribusi dalam setiap kesempatan penyelenggaraan tahap demi tahap pemilu presiden dan wakil presiden. Kami sangat berharap dukungan semua pihak tidak berhenti pada proses persiapan pemungutan suara, tapi juga berkontribusi pada penyelenggaraan pemungutan suara yang menjadi puncak kegiatan pemilu presiden dan wakil presiden 2014 ini. Akhirnya, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kita menyandarkan semua harapan tersebut agar esok hari Rabu, tanggal 9 Juli 2014, semua rakyat Indonesia merasakan fasilitasi terhadap kegiatan realisasi kedaulatan sebagai negara yang demokratis dapat terasakan secara merata di seluruh Indonesia. Akhirnya saya sekali lagi menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.